Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membangkitkan kita dari tidur kita dan telah memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia-Nya. Di subuh hari ini kita dapat memulai aktivitas dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, dan ini merupakan sebaik-baik amalan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada hamba-hambanya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, melanjutkan kajian dari pembahasan Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, di mana kita masih dalam bab Az-Zuhud wal Wara', bab tentang zuhud dan wara'. Dan ini adalah hadis yang terakhir dalam bab ini yang kita akan bacakan insyaallah taala. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa an Anasin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Akhrajahu al-Baihaqi fi Syu'abi bi sanadin dha'ifin wa sahhaha annahu mauqufun min qawli Luqmanil Hakim. Ya. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar dari Anas radhiyallahu anhu, yaitu Anas bin Malik, salah seorang pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, Anas Ibnu Malik Abu Hamzah, di mana beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-samtu hikmatun. Diam itu adalah hikmah. Diam itu adalah hikmah. Dalam satu lafaz dikatakan hikamun, jamak dari kata hikmah. Diam itu adalah hikmah-hikmah yang sangat banyak. Wa qalilun fa'iluhu, dan sedikit orang yang bisa melakukannya. Sedikit orang yang bisa melakukannya. Qalilun fa'iluhu, qalilun di sini i'rabnya khabar muqaddam. Fa'iluhu dia adalah mubtada muakhar. Yani fa'iluhu qalilun, maksudnya pelakunya sangat sedikit. Ya. Hadits ini akhrajahul Baihaqi fi Syu'abi, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman bisanadin dha'ifin, dengan sanad yang lemah. Jadi ternyata hadits ini haditsnya lemah. Kenapa lemah? Karena di dalamnya terdapat seorang rawi yang bernama Utsman bin Sa'ad Al-Katib, yang mana orang ini dha'iful hadits, orangnya lemah hadisnya. Wa sahhaha annahu mauqufun min qauli Luqmanil Hakim. Namun ucapan ini sahih dari ucapannya Luqman Al-Hakim, dan itu dengan sanad yang sahih sampai kepada beliau dari Anas bin Malik, di mana beliau berkata, Luqmanul Hakim berkata, dan disebutkan apa yang tadi disebutkan. Jadi bukan ucapannya Nabi, justru ucapannya siapa? Luqman Al-Hakim. As-samtu hikmatun, diam itu adalah hikmah. Wa qalilun fa'iluhu, namun sedikit orang yang bisa
melakukannya. Sedikit orang yang bisa melakukannya. Nah, jadi ini ucapan dari seorang yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran, yang dikenal dengan nama Luqmanul Hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, bahkan abadikan namanya di dalam Quran. Kita kenal ada satu surat di dalam Quran namanya surat Luqman. Luqman yang dimaksud itu yang mengucapkan kalimat tadi. Diam itu adalah hikmah. Itu ucapannya si Luqman itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Luqmanul Hakim, wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah, dalam surat Luqman ayat 12. Dan sungguh kami telah mendatangkan kepada Luqmanul Hakim hikmah. Kami berikan kepada dia hikmah. Anishkur lillah, hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Surat Luqman ayat yang ke-12. Beliau rahimahullah bernama Luqman bin Unaqa. Beliau ini seorang yang salih dan bukan nabi menurut jumhur mayoritas para ulama. Beliau laki-laki yang saleh dan bukan seorang nabi. Bahkan disebutkan beliau ini seorang yang berkulit hitam dari keturunan Habasyah, Ethiopia kalau sekarang. Dan beliau juga bukan orang yang dikatakan raja atau sultan, bukan. Tapi beliau hanya seorang tukang kayu, najjar. Jadi orang yang berkulit hitam, tukang kayu, bekas budak. Dan dikatakan juga beliau ini pernah mengembala kambing. Jadi kalau dilihat status sosialnya, ya bukan apa-apa beliau ini. Tapi subhanallah, mungkin tidak dikenal di dunia waktu itu, tapi dikenal di atas langit. Bahkan namanya diabadikan dalam Quran. Iya. Beliau rahimahullahu taala adalah seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, sehingga ucapan-ucapannya mengandung hikmah, dan wasiat-wasiatnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran sebagai pembelajaran bagi kita, terutama wasiat-wasiatnya kepada anak-anaknya. Bagaimana dalam surat Luqman itu diceritakan Luqmanul Hakim berwasiat kepada anaknya, memberikan nasihat, mendidik anaknya. Dari sana kita bisa memetik pelajaran-pelajaran berharga, khususnya dalam pendidikan anak. Dari Luqmanul Hakim ini. Iya. Beliau diceritakan, ya, kenapa sampai mengucapkan ucapan ini. Luqmanul Hakim ini hidup di masanya semasa dengan Nabi Daud alaihi salam. Jadi jauh sebelum Nabi kita, Luqman ini. Jadi diceritakan tatkala beliau berada di dekat Nabi Daud alaihi salam, dan ketika itu Nabi Daud sedang membuat dira', ya, baju besi, ya, untuk dipakai berperang. Allah Subhanahu wa taala lunakkan besi itu untuk Nabi Daud sehingga beliau bisa membuat darinya mantel atau baju dari besi. Iya. Maka ketika Luqmanul Hakim melihat Nabi Daud alaihi salam sedang sibuk-sibuknya membuat pakaian dari besi, Luqman sebenarnya ingin bertanya apa yang beliau lakukan. Ya. Akan tetapi melihat kesibukan Nabi Daud, Luqmanul Hakim bersabar. Beliau hanya diam, tidak bertanya, tidak berbicara, hanya terus memperhatikan Nabi Daud yang sedang apa? Membuat baju besi. Maka tidak lama kemudian
tanpa harus bertanya, Luqman pun tahu. Oh, ternyata Nabi Daud alaihissalam sedang membuat baju. Yakni baju tersebut dari besi untuk dipakai berperang. Nah, maka ketika beliau menyadari hal tersebut, maka disitulah beliau mengatakan as-samtu hikmah. Diam itu adalah hikmah. Ya, artinya terkadang seseorang dengan sikap diamnya dia bisa mendapatkan hikmah tanpa harus mengeluarkan kata-kata. Lihat Luqman di sini, beliau sudah ingin mengutarakan suatu kalimat, tapi beliau tahan dulu. Beliau cukup perhatikan, dari sana beliau paham. Nah, maka disitulah beliau mengucapkan kalimat ini, as-samtu hikmatun. Diam itu adalah hikmah. Wa qalilun fa'iluhu, namun sedikit orang yang bisa melakukannya. Nah, ini beliau ucapkan ini wallahu alam bukan dengan bermaksud untuk merekomendasi diri beliau, enggak. Tapi ini sebagai bentuk pembelajaran agar orang itu bisa bersifat dengan sifat demikian. Sabar itu penting. Kadang kan ada orang yang tidak sabaran, ya, ingin mengeluarkan kata-kata. Ya, walaupun pada dasarnya tidak masalah kalau dia ingin bicara, tidak ada masalah juga. Tetapi ini menunjukkan sikap yang lebih bijak, ya. Sikap yang lebih bijak, namun pada tempatnya, ya. Pada tempatnya. Karena kata para ulama, tidak semuanya sikap diam itu baik. Tidak seluruhnya sikap diam itu baik. Ada kalanya sikap diam itu kurang baik, ya. Nah, makanya tempatkanlah sesuai dengan tempatnya. Makanya dikatakan hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu artinya wad'u syai'in fi maudhi'ih. Pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Iya. Pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu hikmah. Lawannya kezoliman. Kalau zolim, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hikmah pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya apa? Kapan dia berbicara, harus berbicara, dia bicara. Kapan dia harus diam, maka dia diam. Dia ragu untuk berbicara baik atau tidak, dia lebih memilih diam. Ini yang namanya hikmah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, makanya Nabi membahasakan dengan kalimat as-samtu. Beda dengan as-sukutu. Dalam bahasa Arab, diam itu ada beberapa kalimat. Bisa as-samtu, bisa juga as-sukutu. Tapi beda antara dua kalimat ini. Kalau as-sukutu, ya, sukut, diam juga kalau terjemahannya. Tapi artinya imsakun anil kalami haqqan kana au batila. Sukut itu artinya diam, tidak berbicara, entah yang baik atau yang buruk, entah dari kebenaran ataukah kebatilan. Yang penting dia diam saja. Itu namanya sukut. Tapi kalau as-samtu dalam bahasa Arab artinya imsakun an qaulil batil dunal haq. Dia diam, menahan diri dari berbicara kebatilan, bukan dari berbicara kebenaran. Kalau benar, hak, dia berbicara. Tapi kalau yang batil, dia tahan dirinya, lisannya dari berucap kebatilan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi memuji sikap ini, as-samtu hikmatun. Sikap diam itu adalah hikmah. Diam dari kebatilan maksudnya. Bukan diam dari kebenaran, diam dari kebatilan. Karena kalau diam dari kebenaran disebut sebagai syaitanun ahras oleh Nabi, setan bisu. Nah, makanya tidak selamanya diam itu baik, ya. Kalau diam dari kebenaran justru dikatakan setan bisu. Nah, tapi kalau diam dari kebatilan, ya maksudnya dia menahan diri dari berucap dengan ucapan yang batil, nah itulah hikmah.
Itulah hikmah. Nah, inilah yang akan mengantarkan pelakunya kepada akhlak-akhlak yang mulia, kepada akhlak yang mulia, dan mencegah pelakunya dari akhlak-akhlak yang buruk, ucapan-ucapan yang buruk atau ucapan yang tidak bermanfaat. Ucapan yang tidak bermanfaat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. As-samtu hikmatun. Diam itu adalah hikmah. Jadi seseorang kalau terlalu banyak bicara, ya, maka akan banyak juga sakotnya, akan banyak juga celahnya. Makanya orang itu kan kadang dari bicaranya, ya, terkadang disitulah dia bisa terjatuh. Iya, makanya orang kita mengatakan mulutmu harimaumu katanya, ya kan? Mulutmu harimaumu. Ya, kenapa? Bahaya. Salah-salah bisa apa? Bisa kita yang jatuh. Ya. Makanya dari sisi mana yang lebih baik, ya tentunya lepas dari itu kebatilan atau kebenaran, ya. Karena kalau berbicara kebatilan dan kebenaran, yang mana yang kita harus berbicara dan harus diam? Ya tentu kalau dia hak kita bicara. Kalau dia batil, kalam kita kebatilan, jangan berbicara. Itu yang benar. Tapi kalau dalam kalimat secara umum, diam lebih baik daripada berbicara. Secara umum, diam apa? Lebih selamat daripada berbicara. Ya kan? Diam itu lebih selamat daripada berbicara. Karena kalau berbicara, dua hal, diperhadapkan dengan dua hal. Entah kalimatnya benar atau kalimatnya salah. Beda kalau dia diam. Kalau dia diam lebih selamat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya dari sini juga seorang itu hendaknya pandai-pandai menjaga lisannya. Anggota tubuh kita ini, yang menegakkan anggota tubuh kita ini adalah lisan. Ya, makanya sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, al-lisanu qawwamul badan. Lisan itu sumber utamanya badan. Yang menegakkan badan kita adalah lisan. Itu kan yang mentakbir, mengungkapkan apa yang kita ingin lakukan, apa yang kita ingin kerjakan, apa yang kita inginkan. Lisan ini, makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan lisan itu sumber utamanya badan. Yang menegakkan badan kita adalah lisan. Kemudian beliau berkata, fa idastaqamal lisanu istaqamatil jawarihu. Kalau lisan ini lurus, maka lurus pula seluruh anggota badan. Wa idza ittaraba al-lisanu lam takum lahul jawarih. Namun kalau lisannya sudah tidak lurus, goyang, maka anggota badannya juga tidak akan sempurna. Anggota badannya tidak akan tegak. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka hendaknya kita pandai-pandai menjaga lisan kita, jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala ataukah murka orang lain. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya terkenal, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berucap kebaikan atau dia diam. Ini haditsnya ini sering kita dengarkan. Iya, hadits-hadits yang seperti ini hendaknya dihafalkan. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mulai menghafalkan hadis-hadis, mulai dari hadis pendek dulu. Iya. Kemudian dari hadis tersebut dia bangun hadis-hadis yang setelahnya. Apalagi kita banyak di sini masih anak muda, ya. Semangat menghafalkan hadis. Kata Imam Syafi'i, man hafizal hadis
qawiyat hujjatuh. Siapa yang hafal hadis, maka semakin kuat hujahnya dia. Makanya kalau kita menasehati orang, semakin mantap orang terima itu nasihat kita kalau kita bacakan dalilnya, hadisnya. Nah, kalau kita tidak bacakan dalilnya, ya semua orang juga bisa berucap begitu. Nah, tapi kalau kita hafalkan dalilnya, hadisnya, ayatnya beda. Ya. Makanya dulu kita waktu di Papua, ya, alhamdulillah teman-teman di sana banyak sudah hafal hadis. Hampir 100 hadis mereka hafal sudah. Hadis-hadis pendek. Ya. Jadi saya suruh sebelum kajian itu maju dulu 2-3 orang. Maju ke depan bacakan hadis di depan. Bagus begitu ya? Siap enggak kalau hafal hadis? Nah, siap. Siap ya? Nanti saya tuliskan hadisnya, kemudian dihafalkan. Sebelum kajian, ada yang saya suruh berdiri di sini di depan, kemudian bacakan hadisnya. Hadisnya sama terjemahannya. Hadis-hadis pendek. Ya kayak macam hadis ini saja. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kan hadisnya ringkas. Siap ya? Insyaallah. Nanti saya tuliskan satu-satu hadisnya, kemudian nanti dihafalkan. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, hendaknya dia berucap kebaikan, aw liyasmut, atau diam. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Perhatikan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan ucapan lisan atau diam dengan iman. Siapa yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari akhir, maka apa? Ucapkan yang baik, atau kalau tidak dapat ucapan baik, hendaknya diam. Dua pilihannya. Kalau dapat kalimat yang bagus, kalimat baik, silahkan berbicara. Kalau tidak, utamanya diam. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga bersabda terkait dengan masalah ingkarul mungkar. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang lihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tidak mampu juga, maka dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Jadi Nabi menyebutkan apa? Salah satu ingkarul mungkar, perbuatan mengingkari kemungkaran adalah dengan lisan. Bagaimana caranya? Menasehati, menegur, memperingatkan, mengingatkan, mendakwahi. Ya, itu namanya apa? Nasihat bil lisan, nasihat dengan lisan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya kalau ada kalimat-kalimat yang baik yang bisa bermanfaat, silahkan, ya, ucapkan, silahkan sebarkan. Apalagi di masa kita sekarang ini, salah satu yang mewakili lisan kita adalah tulisan kita. Kalau tulisan itu baik, kita sebarkan, dapat pahala kita. Dapat pahala. Makanya semangat menyebarkan tulisan-tulisan baik. Itu wakil dari ucapan. Kita mungkin tidak bisa mengucapkan, berat kita mengucapkan. Minimal tulisan itu kita pindahkan ke orang lain. Asalkan kita tahu itu tulisan baik. Jangan juga asal share. Jangan juga asal share, tidak tahu itu baik atau buruk, ya. Kemudian langsung share saja. Itu tidak bagus juga. Lihat dulu kalimatnya, lihat dulu yang di share itu bagus atau tidak. Ya, nasihat atau bukan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Disebutkan dalam hadis pula dari perkara yang dengannya seorang hendaknya menjaga lisannya, Nabi bersabda kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim
aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Jadi hadits ini ketika Nabi SAW menyebutkan, inginkah engkau kuberitahukan kunci dari semua kebaikan? Kata Nabi, tahanlah lisanmu, kuffa alaika hada. Tahanlah lisanmu ini, kata Nabi. Nah, kemudian Mu'ad bin Jabal tanya, ya Rasulullah, apakah kita akan binasa gara-gara lisan kita ini? Kata Nabi, iya. Tidaklah yang menyebabkan manusia itu dijerembabkan di atas wajah-wajahnya atau di atas hidung-hidungnya, kecuali sebabnya gara-gara apa yang diucapkan oleh lisannya. Jadi manusia itu diseret dari api ke dalam api neraka. Kalau diseret manusia itu di dalam neraka, bukan diseret sekedar seret, diseret wajahnya di bawah, diseret. Kalau di dunia orang diseret mungkin pantatnya yang terseret. Kalau di akhirat wajahnya yang terseret, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, maka dari sini menunjukkan seorang mukmin, seorang muslim hendaknya berhati-hati terhadap lisannya. Hati-hati dalam berbicara, milih-milih kata-kata yang dia ingin berbicara. Kalau dia nampak bahwasanya ucapan itu baik, silahkan berbicara. Kalau enggak, maka tahan lisannya. Nah, makanya sering kami sebutkan ucapan Imam Syafi'i dalam hal ini. Beliau pernah berkata, idza takallamta fafakkir. Kalau kamu berbicara, pikir-pikir terlebih dahulu. Kalau nampak itu bagus, silahkan bicara, kata Imam Syafi'i. Kalau enggak, atau kamu ragu saja, jangan dulu bicara, tahan. Itu nasihatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, maka ini sekali lagi menunjukkan seorang hendaknya dia betul-betul menjaga yang namanya apa? Yang namanya lisannya. Rasul pernah ditanya, ayul muslimina afdal? Siapa muslim yang paling afdal itu? Siapa muslim yang paling utama itu? Kata Rasul, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang paling utama adalah orang muslim yang orang-orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Selamat dari gangguan dan lisan dan tangannya. Maka hendaknya seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap lisannya. Jangan dia berucap kalimat-kalimat yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, atau bahkan justru akan mencelakakan dirinya. Karena betapa banyak kalimat yang timbul dari lisan ini. Ya, lisan ini bisa berucap kesyirikan kepada Allah. Lisan ini bisa berucap kebid'ahan atas nama agama Allah. Lisan ini bisa mengadu domba. Lisan ini bisa menggibah orang. Lisan ini bisa mencela dan memaki orang. Lisan ini bahaya. Ya. Makanya Nabi sampai berani menjamin, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang menjamin untukku, dia jaga yang ada di antara kedua jenggotnya yaitu lisannya, dan dia jaga apa yang ada di antara kedua kakinya yaitu kemaluannya, saya jamin surga untuknya. Hadis sahih riwayat Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini kalimat yang sangat luar biasa diucapkan oleh Luqmanul Hakim, as-samtu hikmatun. Diam itu adalah hikmah. Diam dari kebatilan. Diam dari kebatilan. Maksudnya apa? Dia tidak berbicara yang batil-batil. Kalau dia bicara yang hak-hak. Makanya kalau diam secara umum, hukum asalnya itu mubah. Mubah itu apa artinya? Orang tidak diberikan pahala karena diam, juga tidak berdosa karena diam. Itu hukum asalnya. Tapi kalau diperhadapkan dengan kasus-kasus, hukumnya bisa berubah jadi 4. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah,
bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Kalau diperhadapkan dengan hal-hal tertentu. Nah, kapan misalnya menjadi wajib? Menjadi wajib kalau jikalau dia tidak berbicara, jikalau dia berbicara itu pembicaraan yang haram. Nah, maka lebih bagus wajib ketika itu dia diam. Misalnya apa? Ikut nimbrung dalam gibah. Jadi ada majelis gibah, ikut nimbrung dia di situ, bicara juga. Nah, ini apa namanya? Ini haram kalau dia bicara di situ. Iya, wajib dia diam pada waktu itu. Nah, di sini diam hukumnya menjadi wajib. Demikian pula kalau misalnya lisan ini sudah gatal mau mencaci maki orang, dia diam ketika itu. Nah, di situ wajib hukumnya dia diam. Kenapa? Kalau dia bicara haram hukumnya, karena tidak boleh mencaci maki orang. Nah, di sini dalam kasus ini diam menjadi wajib hukumnya. Iya. Kemudian bisa menjadi sunnah. Kapan? Kalau dengan dia berbicara bisa mengantarkan kepada yang makruh secara syariat. Seperti berbicara terhadap sesuatu yang kurang faidahnya, kurang manfaatnya, baik dunianya ataupun agamanya. Kalimat-kalimat yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faidahnya, ya. Nah, ini kalau diperbanyak makruh hukumnya. Tidak sampai dosa tapi makruh. Diam itu sunnah di situ. Diam di situ hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya ulama mengatakan bahwasanya dengan lisan ini seorang bisa mengendalikan, menahan dirinya dari mengucapkan kalimat-kalimat yang kurang bermanfaat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Diam di sini hukumnya sunnah. Kadang diam menjadi haram hukumnya. Kapan menjadi haram? Apabila dengan dia berbicara, ya, hal tersebut menjadi haram, ya, menjadi wajib bagi dia, maka diam di situ haram hukumnya, tidak boleh. Seperti apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Apa hukumnya amar ma'ruf nahi mungkar? Hukumnya secara asal adalah wajib. Kita wajib untuk memerintahkan orang untuk baik dan melarang orang dari kemungkaran, ya kan? Nah, diam di situ diam bukan pada tempatnya. Diam di situ bukan diam pada tempatnya. Ya, ada kemungkaran dia diam padahal mampu, tidak boleh. Beda kalau dia tidak mampu, ya. Kalau dia tidak mampu maka dia rubah dengan lisannya. Itu selemah-lemahnya iman. Tapi kapan dia mampu dia diam, haram dia diam, tidak boleh. Nah, di sini diam menjadi haram hukumnya, ya kan? Atau misalnya dia ditanya tentang suatu ilmu permasalahan, dia tahu jawabannya tapi dia diam. Saya diam deh, diam kan hikmah. Oh enggak, sekarang kamu ditanya tentang ilmu agama, kamu tahu ilmunya, tidak boleh diam. Nabi mengancam apa? Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bilijamin minan nar yaumal qiyamah. Siapa yang ditanya tentang ilmu agama, dia tahu jawabannya, dia diam, maka Allah akan mengekang dia dengan kekang dari api neraka pada hari kiamat. Nah, itu tidak boleh diam, ya. Kalau ditanya tentang ilmu, tahu jawaban, silakan berbicara, ya. Ucapkan, berikan jawaban. Kasihan orang bertanya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, diam di sini hukumnya menjadi haram. Kemudian terkadang diam menjadi makruh hukumnya. Kapan? Ya, kalau dengan dia meninggalkan ucapan-ucapan yang bisa mengantarkan dia kepada hal-hal yang sunnah. Ya, kalau dia dengan berbicara itu menjadi sunnah bagi dia, maka diam di situ hukumnya makruh. Contoh, mengucapkan salam kepada kaum muslimin. Hukumnya salam apa? Sunnah. Diam dari mengucapkan salam makruh hukumnya, kata para ulama. Ketika bersin haji, sunnahnya ngucapin apa? Alhamdulillah. Diam ketika itu, ya, hukumnya apa? Hukumnya makruh, kata para ulama.
Kenapa? Karena dengan dia berucap alhamdulillah sunnah, kebalikannya sunnah makruh. Nah ini, jadi diam itu hukum asalnya mubah, tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada dosa, tidak ada pahala. Tapi kalau diperhadapkan dengan permasalahan kasus, kadang bisa menjadi wajib, kadang bisa menjadi sunnah, kadang bisa menjadi makruh, kadang bisa menjadi haram. Tergantung situasi dan kondisinya. Kapan dia menuntut harus berbicara, kapan dia menuntut harus diam. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-samtu hikmatun. Diam itu adalah hikmah. Diam itu adalah hikmah. Namun kata Luqmanul Hakim, wa qalilun fa'iluhu, sedikit orang yang bisa melakukannya. Sedikit orang yang bisa menerapkannya. Artinya apa? Banyak orang itu gatal, tidak bisa menahan lisannya, pengennya bicara. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya kenapa? Lisan ini kan terlalu mudah diucapkan. Ya, bahkan dalam kondisi tidak sadar lisan bisa berbicara. Ya kan? Kalau orang lagi ngigau itu kan bicara lisan ini. Padahal apa? Tidak ada keinginannya berbicara. Saking mudahnya lisan itu berbicara. Tanpa diinginkan pun, tanpa disadari pun bisa berbicara. Orang lagi ngigau itu kan bicara dia itu. Padahal tidak ada keinginannya. Orang dia lagi tidur. Nah, saking mudahnya lisan itu berbicara. Nah, kalau seorang pandai menjaga lisannya, dia berbicara saat dia berbicara, dia diam saat dia diam, maka disitulah dilihat fikihnya seseorang, dilihat kefakihannya apa seseorang. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadits ini ya mendorong kita untuk banyak-banyak memperhatikan lisan kita, tidak terlalu banyak berbicara untuk hal-hal yang tidak membawa manfaat bagi diri kita, bagi dunia kita, bagi agama kita, ya. Dan tentu saja dengan seorang menerapkan akhlak ini, maka dia akan mendapatkan suatu keutamaan, suatu kemuliaan. Di situ terletak kesempurnaan iman, kebagusan Islamnya dia, ya. Di situ letak kebagusan akhlaknya, ya, kesucian hatinya, keselamatan dirinya, penjagaannya dari perkara-perkara yang haram, bahkan dari yang makruh. Dan itu ada pada orang-orang yang berakal dan memang menginginkan kebaikan untuk dunianya dan untuk akhiratnya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan hadis yang terakhir ini. Dan ini hadis terakhir ya. Berikutnya kita akan masuk bab yang baru, yaitu babut tarhib min masawi al akhlaq. Babut tarhib min masawil akhlaq. Bab tarhib, yakni kecaman, ancaman dari masawil akhlak, akhlak-akhlak yang buruk. Ya, jadi dalam hadis-hadis berikutnya insyaallah taala kita akan berbicara tentang akhlak-akhlak yang buruk, tentu saja dengan harapan, ya, dengan mengetahuinya kita bisa menjauhinya, bisa berhati-hati darinya dan tidak terjerumus ke dalamnya. Tidak terjerumus ke dalamnya. Dan insyaallah taala juga nanti ya kita akan terapkan hafalan hadis ya. Nanti kalau bisa papan tulis itu kita taruh di depan supaya nanti bisa kita tulis. Nanti disiapkan spidol ya. Nanti saya tunjuk satu-satu maju ke depan menghafal hadis. Ya, supaya yang kita dengarkan ini bukan hanya kita dengarkan begitu saja tanpa ada yang melekat. Apalagi kita banyak-banyak masih usia muda ini ya kan. Masih muda-muda ini harus menghafal hadis Nabi. Kalau dulu Pak di di Papua sana orang-orang tua umur 60 70 hafal hadis mereka. Iya, semangat luar biasa. Nah, dari situ juga kita didik teman-teman itu sampai bisa menyampaikan khutbah. Ya, ada beberapa teman-teman kita di sana kita didik, alhamdulillah dengan itu dia terlatih bisa menyampaikan khutbah akhirnya.
dakwah kita di Berau sini ya, mudah-mudahan bisa menyebar, bukan hanya ustadznya saja yang berbicara, tapi ya yang sering taklim juga bisa berbicara, bisa menyampaikan juga ya. Ya, karena apa? Sunnah itu yang kita sampaikan tentunya itu yang lebih baik ketimbang orang menyampaikan perkara-perkara bid'ah, hadis-hadis yang tidak jelas. Nah, lebih baik kita yang menyampaikannya daripada selainnya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.